Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading, temanya adalah apa yang dia bicarakan tentang kamu pada orang lain ya. Dia ngomongin kamu, atau dia gosipin kamu, atau dia julitin kamu. Kita lihat aja nanti ya, dia ngomongin apa sih tentang kamu sama orang lain. Atau sebenarnya dia nggak ngomongin apa-apa. Jangan-jangan kamunya aja nih yang apa, yang curigaan, curigation, dia ngomongin apa ya gitu. Jadi kita lihat aja nanti kayak gimana. Ini genre reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Oke, masih ada promo 3 question Rp100.000, tapi harap bersabar. Semakin aku lihat ya short video pendek yang aku upload ya di fitur short, semakin aku lihat ya, semakin banyak kalian yang komen. Ternyata kalian itu salah fokus ya, salah fokus ke akunya, bukan ke hasil bacaannya ya. Aku posting video TikTok aku tuh bener-bener gak ekspektasi kalian bakalan komenin akunya ya, bukan komenin hasil readingannya. Karena ternyata repot banget pindahin video-video itu ya, buat aku upload ke TikTok, sampai aku harus cari aplikasi dulu buat hilangin watermark gitu ya, harus edit dulu. Ternyata malah kalian pada salah fokus ya kan. Kalian pada kaget lihat muka aku ya, aslinya gimana, aku pun kaget ya. Lihat komen-komenannya kalian, terus lihat apa ya, first impression kalian tentang aku ya. Berarti kita sama-sama kaget dong ya. Tapi di sini aku jadi ngerasa lebih deket ya, gara-gara short itu. Terus kalian tahu aku kayak gimana orangnya, jadi ngerasa lebih deket sama kalian. Terus kalian sering komen juga ya kan. Ada beberapa yang aku balesin ya kan. Biasa kalian itu komen kayak ini channel tuh nggak pernah tahu nih orangnya kayak gimana ya kan, ibarat kayak rumah tapi nggak tahu nih yang punya siapa. Tapi kalau sekarang udah ngerasa lebih dekat ya kan. Oke, itu aja deh ya. Kita langsung mulai deh ke readingannya ya. Yang dia bicarakan tentang kamu pada orang lain. Ini bisa tentang kamunya yang diomongin, bisa tentang ya hubungan kalian tipis-tipis lah ya. Kita lihat aja dia ngomongin apa ya. Di sini dia bilang kalau kamu tuh orangnya tuh santai dan berjiwa bebas. Kamu nggak suka yang kayak diatur-atur, kamu nggak suka yang dipaksa harus kayak gini, harus kayak gitu. Dan mungkin ya di sini banyak yang bilang kalau kamu tuh sekarang kayaknya lagi single deh gitu, lagi single atau lagi nggak terikat siapa-siapa, atau lagi nggak deket sama siapa-siapa, atau lagi nggak punya hubungan sama siapapun. Dia bilangnya gitu sih, karena mungkin ya mereka sering lihat kayak kamu update atau upload apapun ya di sosial media itu kayak sendirian, kayak kemana-mana sendirian. Nah, ada yang bilang kalau kamu tuh apa ya, mereka tuh suka atau cinta atau sayang lah ya, kita bisa bilang mereka itu punya hubungan, mereka punya perasaan sama kamu nih. Dia punya perasaan sama kamu, dan dia tuh perasaannya tuh tulus ke kamu ya, dia tertarik ke kamu. Dan ada yang bilang kalau kamu tuh bener-bener kayak cinta sejati. Aduh, belum apa-apa udah baper nih. Ya, ada yang bilang kalau kamu tuh cinta sejatinya dia. Jadi dia bener-bener rasain true love sama kamu. Mungkin kayak dia cintanya ke kamu tuh tulus, dan dia juga bisa ngeliat kalau kamu juga tulus ke dia. Istilahnya kamu yang terbaik lah dari yang lain-lain. Kamu yang terbaik daripada mantan-mantan dia yang sebelumnya, atau apa ya, atau pacar-pacar atau pasangan dia yang sebelumnya. Dia ngerasa tuh ada chemistry sama kamu. Mungkin chemistry-nya beda kali ya daripada yang lain. Dan ada yang bilang kalau dia tuh selalu pengen menarik perhatian kamu, tapi kamunya kayak udah acuh ya ke mereka. Ada sih yang bilang kayak pengen deh ketemu kamu lagi gitu, atau pengen bisa deket sama kamu lagi. Deketnya ini bisa kayak
apapun hubungannya ya, kayak temenan aja atau pengen kontekan, tetap deket, tapi nggak pacaran atau nggak balikan gitu. Ada yang ngomongin kamu tuh kayak dia pengen dikasih kesempatan lagi sama kamu, karena dia ngerasa kamu tuh bener-bener cocok sama dia, terus kayak kalian bener-bener partner yang cocok menurut dia. Iya, partner yang cocok menurut dia. Ya, dia mungkin ngerasa lebih cocok sama kamu dibandingin mantan-mantan dia yang lain atau pasangan dia yang lain ya. Kenapa aku bilang mantan? Karena aku ngerasa ini seseorang dari masa lalu kamu deh, yang kamu cek nih energinya. 50-50 sih, kayak ada yang ngecek kalian ini, mereka ini mantan kamu atau memang lagi deket aja. Ada sih yang nggak sampai jadian sih, ya kayak cuma deket aja mungkin dulu sama kamu ya. Nah di sini dia tuh ada yang bilang gini, seandainya waktu bisa diulang, pengen deh dia tuh nge-treat kamu lebih baik ya. Ya kayak masih pengen deket gitulah sama kamu, kulihatnya. Ada yang masih pengen berusaha ya. Aku ngerasa kayak ada yang menyesal deh. Sorry ya kalau misalnya agak berisik, aku nggak tahu sih nih kalian dengar atau enggak berisik di sini ya kan. Jadi kalau kalian dengar berisik-berisik itu sorry ya. Aku bingung apa sih, kayak kalau nunggu nggak berisik nggak tahu kapan aku bikin videonya, jadi aku paksa aja bikin video ya. Jadi kalau kalian dengar suara berisik-berisik ya maafkan saja ya, sedikit dimaklumi. Nah di sini ada tuh kartunya yang menjelaskan lagi itu, dia memang ngerasa ada chemistry yang kuat sama kamu, strong connection, strong chemistry di antara kalian, strong magnetic gitu ya. Jadi kayak kamu sama dia tuh sama-sama kayak apa sih, kayak tarik menarik gitu ya. Mau lagi deket, mau lagi jauh, pokoknya beda dia rasanya sama kamu. Ada sebuah magnet yang bikin dia tuh kayak keinget terus sama kamu, ketarik terus sama kamu, dan kalian sama-sama ngerasa cocok sih sebenarnya, walaupun ada perbedaan ya. Kalau magnet kan kalau sama nggak nempel dong, ya kan, karena nggak sama kan, beda jadinya nempel, positif negatif, ya nggak sih? Aduh bukan anak IPA nih ya, jadi lupa-lupa inget ya. Kapan terakhir ini apa ngomongin tentang yang berkaitan dengan IPA ya. Mungkin ada dari kalian yang awalnya dari temenan ya. Ada yang bilang kalau kamu tuh sebenarnya dijadiin teman juga enak, asik gitu, asik. Kamu dijadiin teman juga sebenarnya asik. Karena kamu support dia. Ada yang bilang kamu tuh support dia. Karena mereka nih pernah yang lagi punya masalah ya. Nah itu kamu support banget. Ada yang bilang kamu tuh manja orangnya. Manja, atau ya ada juga yang bilang kalau dia tuh sering dimanjain sama kamu. Kamu selalu apa ya, kayak manjain dia banget deh. Yang dia bicarakan tentang kamu pada orang lain. Ada waktu dimana kadang tuh kamu ngerasa overthinking, ngerasa nggak enak, lagi negatif. Di saat kamu lagi kayak gitu, kamu kayak cuek sama sekitar kamu, dan kamu kayak memberikan batasan ke siapapun orang. Kalau kamu lagi ngerasa kayak bad mood atau lagi ngerasa negatif. Banyak yang ngomong kayak kalau mereka nih masih suka terbayang-bayang tentang kamu loh. Ngerasanya tuh jadi walaupun jauh ya, ngerasanya tetap dekat karena sering terbayang-bayang sama kamu. Ada yang ngerasa kayak mereka tuh punya salah sama kamu ya, mereka suka kebayang-bayang juga. Ada yang mikirin kamu gitu, walaupun kalian ngejauh dia tetap mikirin kamu nih. Ada yang bilang kamu tuh diem aja, kayak udah nggak ngelakuin apapun gitu buat dia. Kenapa, cuek atau emang nggak mau atau nggak peduli kali ya. Jadi ada yang ngerasa kayak kamu tuh cuek sama mereka. Mereka ini banyak yang tipenya pemikir ya. Salah satu yang dia pikirinnya tuh kamu. Yes,
mau sebanyak apapun masalah mereka, salah satu yang mereka pikirin tuh kamu. Dan di sini ya aku lihat kamu udah punya pasangan atau belum? Ada yang ngerasa mereka ya, ada yang ngerasa kalian tuh single, tapi ada juga yang ngerasa kalian tuh udah punya pasangan. Dan suka ngebayangin kayak apa ya? Mereka suka ngebayangin kamu tuh kayak udah punya pasangan, dan itu bikin mereka sedih kayaknya. Kok sedih ya? Tapi ada juga yang misalnya mereka punya pasangan, tapi mereka masih suka kebayang-bayang kamu. Jadi ada rasa kadang kayak pengen menduakan pasangannya gitu ya sama kamu. Ya karena itu, walaupun udah punya pasangan, walaupun mereka lagi deket sama siapa, mereka tetap kebayang soal kamu di sini. Tuh, ada kan kartunya mereka suka kepikiran kamu. Kadang ya, entah mereka memang ada rasa marah atau kesel sama kamu, atau ada juga yang kayak sampai sekarang masih ada sisa-sisa amarah, emosi sama kamu. Tapi ada juga sih yang bilang kalau kamu tuh orangnya emosian. Emosian. Iya, dia bilang kalau kamu tuh orangnya emosian juga sebenarnya. Di sini dia tuh sebenarnya ada yang masih pengen komunikasi sama kamu, tapi ada juga yang bilang udahlah, nggak usah komunikasi lagi, nggak usah ngobrol, karena kan ada yang udah selesai hubungannya. Ada yang hubungannya udah selesai tapi ini masih kebayang-bayang terus gitu loh. Ada yang udah berapa bulan, berapa tahun masih kebayang-bayang, tapi memilih untuk tetap nggak komunikasi lebih baik. Padahal tuh kayak banyak banget hal-hal baru, hal-hal apa gitu yang seru kalau diceritain. Tapi ada orang yang kayak, enggak lah, nggak usah komunikasi deh, lebih baik. Ada yang ngerasa mereka nih stuck di kamu loh. Stuck on you. Gimana nih? Ini energinya gimana sih? Kok jadi kayak lemes ya aku ya? Lemas, tak bersemangat ya. Kenapa ya? Iya, mereka kayak stuck di kamu. Pikirannya sih, banyak yang pikirannya nih masih ke kamu. Apalagi kalau hubungan kamu sama dia udah nggak baik-baik aja ya. Jadi dia ngerasa, aduh, ada yang bilang kayak, gue tuh masih sering banget mikirin dia. Kadang mau komunikasi, tapi udahlah, mendingan gak usah ganggu kamu lagi. Takut kamu terganggu kalau dia nanti cari-cari kamu, komunikasi ke kamu ya. Jangan mulai-mulai penyakit gitu ya. Jangan cari-cari penyakit. Takut, ada yang takut buat ganggu kamu. Apalagi yang punya salah ya. Salah dan dosa. Salah dan dosa. Jadi takut dimarahin, ya kan, takut dijutekin, takut gak direspon. Ya banyak lah takut-takutnya. Takut juga kayak, ini kamu ngeblok dia atau enggak sih gitu. Ada yang bertanya-tanya sih. Apalagi kalau kalian misalnya di kontak ya, nggak pakai foto ya, profile pic ya kan, takutnya kayak di blok. Ternyata enggak. Pas udah di chat ternyata enggak di blok ya, delete, terkirim chatnya ternyata. Ada yang ngerasa walaupun berjauhan, mereka tuh suka masih kayak pengen deh deket sama kamu. Karena kamu itu salah satu orang yang benar-benar cocok. Dia ngerasa kamu itu salah satu orang yang benar-benar bisa cocok sama dia. Mungkin dia sama yang lain gak secocok itu ya, tapi kamu tuh kayak paham gitu sama dia, kayak sefrekuensi aja. Dia juga bisa ngerasa kalau kamu punya perasaan ke dia, sama besarnya juga. Kayak cocok aja gitu ya. Dan hubungan kalian tuh hangat ya. Dulu mungkin ya, dulu atau sekarang, pokoknya hubungannya tuh hangat. Seru deh kayaknya. Aku susah jelasin ya, tapi ya seseru itu kayaknya hubungan kalian. Kalian sering kayak pergi bareng ya. Entah kemana perginya. Karena banyak dari kalian yang dua-duanya tuh berjiwa bebas. Jadi ya udah asik aja pergi ke sana kemari ya. Nggak pulang-pulang gitu ya.
Karena kalian orangnya asik, easy going, jadi pergi kemana aja ayo aja ya, available terus. Dan dia ngerasa kamu itu mencerahkan hidupnya dia nih, ada yang bilang gitu. Dan ya dia juga mencerahkan hidupnya kamu sih, jadi kalian sama-sama saling, kamu dan dirinya ya. Yang dia bicarakan tentang kamu pada orang lain. Kamu tuh kalau lagi bad mood ya, kalau moodnya lagi nggak enak, karena banyak dari kalian yang moodian kan, ada yang bilang kalau kamu tuh suka menghilang. Kalau lagi bad mood atau lagi nggak enak moodnya, suka menghilang, kayak tenangin diri gitu. Banyak dari kalian yang mungkin orangnya suka menenangkan diri ya. Ada yang suka yoga, ada yang ya kayak meditasi gitu ya, kayak suka memanjakan diri, misalnya lagi stres terus ke salon gitu ya, terus ngilang, susah dicari, sembunyi tanpa kabar. Ada yang ngerasa hidupnya colorful nih gara-gara kamu ya. Ada yang bilang kamu hidupnya ngerasa lebih berwarna lagi pas adanya kamu juga. Kayaknya mereka ada yang suka doain kamu deh ya, terutama mereka yang pernah bikin kamu sakit hati ya. Ada yang bilang ya semoga kamu bahagia gitu ya, tanpa dia, menemukan kebahagiaan. Aduh. Ada yang berharap lah kayak gitu ya. Ada sih sebenarnya yang suka fokusin kamu ya, masih suka fokusin kamu. Yang nyimpen foto kamu juga ada loh. Ada yang ngerasa suka ini ya, kayak kirim telepati ya, pesan-pesan melalui telepati atau melalui batin ya. Mungkin kamu suka nerima, tiba-tiba lagi diem terus keingetan dia, tiba-tiba ya lagi ngapain, lagi kerja, tiba-tiba keinget. Nah mungkin yang di sana juga memanggil-manggil nama kamu ya, memanggil-manggil nama kamu, menyebut nama kamu atau mendoakan kamu. Makanya suka rasanya energinya beda ya, lagi ngapain kok tiba-tiba keinget gitu ya. Mungkin ada yang mengirim pesan-pesan melalui batin. Kalau kalian batinnya terhubung, bisa aja kan. Mereka ini apa ya, kayak ngerasa hatinya tuh sering gak enak, gak tenang pas keingetan kamu. Pikirannya juga sama. Aku ngerasa baik dari mereka yang udah nyakitin kamu sih. Makanya nih pikiran sama hatinya gak tenang gitu, muter-muternya di situ terus ya. Kalau misalnya ada salah sama kamu ya pasti muternya di salah-salah yang udah dilakuin ke kamu kali ya. Tapi ada juga yang inget gini ya, ketika mereka lagi ada masalah, hatinya nggak tenang, itu mereka sering ya kayak ngerasa ditenangin sama kamu. Tapi kalau ketika jauh, siapa yang mau menenangkan dia gitu kan, bingung. Tuh bener kan, ada yang kayak suka ngeliatin foto-foto kamu juga. Ada yang suka stalkingin kamu sih. Ada yang bilang kayak ya walaupun udah berjauhan tetap masih suka stalking, pengen tahu aja, pengen lihat kamu hidupnya gimana tanpa mereka. Ada yang hubungannya ngerasa udah gak baik ya sama kamu, hubungannya sudah gersang ya, yang ada sisa-sisa emosi aja. Dan di sini ya ada yang lagi apa ya, pokoknya ada yang kayak lagi kerja tiba-tiba keingetan kamu, kayak lagi santai tiba-tiba keingetan kamu. Dan ada yang kayak masih suka buka foto-foto kamu gitu ya, kayak pandangin fotonya kamu, wajahnya kamu. Mungkin ada yang berubah, dia ngerasa kamu lebih apa ya, dia suka kayak ngerasa ya kamu nih sekarang tuh udah sibuk gitu ya, sibuk sama apa aja gitu ya. Mereka suka mungkin masih suka kepoin atau stalking kamu ya, jadi kayak kamu udah sibuk lah gitu katanya. Ada yang bilang kalau mereka ini masih baper sama kamu,
masih baper, jadi apapun tentang kamu tuh kayak masih dibawa perasaan. Walaupun dianya marah ke kamu atau kamu yang marah ke dia, tetap masih suka ngerasa terkoneksi ya. Apalagi kalau mereka misalnya lagi single, nggak dekat sama siapa-siapa gitu ya, lagi ngerasa kosong, nah itu langsung terkoneksi sama kamu karena rasa kesepian gitu, jadi kayak butuh seseorang. Tapi jadinya nariknya nih narik kamu energinya. Kalau mereka lagi ngerasa butuh seseorang, nah itu mereka langsung tuh inget ke kamu. Tapi mereka langsung inget juga, ternyata ya hubungannya saat ini mungkin udah nggak baik ya. Ada sih yang bilang kalau kamu tuh mungkin masih marah sama dia, masih kesel, masih emosi, yang dia bicarakan tentang kamu pada orang lain. Dia tuh ngerasa kangen deh kayaknya sama kamu. Kangen, iya. Apalagi pas mereka ya mungkin dulu pernah punya masalah, terus kamu ada buat mereka, kamu kasih nasihat, kasih masukan. Itu ngerasa berarti banget buat dia tuh. Jadi kayak kebuka pikirannya dan dia jadi tercerahkan juga karena kamu di sini. Ada yang bilang kalau kamu tuh udah menutup diri, udah menutup hati buat dia. Kayak kamu bener-bener nggak mau kasih kesempatan dia lagi gitu, kayak udah stop, close. Mungkin juga banyak dari kalian yang kayak udah nggak mau kenal lagi sama dia. Kayak ya kamu bener-bener kayak udah nggak peduli lah gitu sama dia, udah menutup apa ya, menutup pintu hati buat mereka. Sebenarnya ada dari mereka yang kayak tersiksa ya, tersiksa diam-diaman sama kamu, nggak ngobrol sama kamu tuh ngerasa tersiksa. Ada yang bilang kalau gara-gara kamu tuh mereka tersadarkan ya. Nggak tahu nih apa yang bikin mereka sadar, tapi banyak yang bilang kalau mereka tuh jadi tersadarkan. Jadi ya ada yang udah sadar juga bilang gitu. Mereka tersadarkan, jadi sadar. Karena ada seseorang yang kayak introspeksi di sini. Mungkin kamu bikin mereka introspeksi. Jadi mereka berubah, sadar. Ada yang pengen mendekat ke kamu ya, tapi masih takut-takut. Yang bikin mereka mendekat tuh karena mereka nggak bisa melepaskan kamu dari pikirannya. Ada yang bilang kalau kamu tuh salah satu orang yang penting buat dia. Selama dia hidup, kamu tuh salah satu orang yang penting. Membawa banyak perubahan buat mereka. Mereka berubah karena kamu. Ada yang kamu tuh alasan mereka berubah. Kamu tuh dunianya nih. Ada yang bilang penting dan kamu tuh dunianya. Sepenting itu kamu, tapi kamu juga cuek. Walaupun mereka anggap kamu tuh orang yang penting, tapi kamunya kayak udah cuek di sini. Ada yang kalian tuh ada energi cinta segitiga ya. Aku ngeliatnya gitu sih, ada energi cinta segitiga third party. Entah kamunya yang masih main-main sama dia atau dia yang masih main-main sama kamu. Belum terlalu serius kayaknya. Energinya masih yang fun, have fun, just wanna have fun. Ada yang ngerasa nih ya, hubungan sama kamu tuh berliku-liku ya, tapi ujungnya tuh nggak tahu kemana. Ini bakalan serius atau enggak. Ada yang bilang kamu tuh memberikan cahaya buat hidupnya. Apalagi kalau dia orangnya negatif dan toksik ya. Ada yang ngerasa masih terikat terus sama kamu, belum bisa benar-benar lepas. Nih ada yang bilang kalau kalian tuh udah sama-sama menjauh, menarik diri, memberikan batasan. Itu yang bikin kalian tuh jadi nggak komunikasi, karena gengsi kan. Oh dia aja diamin gue, dia aja ngeblok, ngapain gue cari-cari duluan. Nah itu banyak dari mereka tuh yang kayak gengsi buat cari kamu, buat hubungin kamu, komunikasi sama kamu. Tapi masih ada loh dari mereka yang kayak masih punya rasa cinta ke kamu.
Ada sisa-sisa cinta, sisa-sisa perasaan. Ada yang kangen terus pengen ketemu, terus pengen ada physical touch ya, kayak sentuhan fisik. Ada yang pengen sentuhan fisik, ketemu gitu sama kamu. Yang dia bicarakan tentang kamu pada orang lain. Pengen deh deket sama kamu lagi, pengen deh bersatu atau apa sih? Ya kayak pengen aja bareng-bareng sama kamu. Karena ngerasanya tuh sefrekuensi sama kamu, nyambung, ngobrolnya tuh pun nyambung. Ada yang ngerasa kamu tuh bikin dia bangkit. Mungkin sebelumnya dia kenapa kali ya, terus jadi dia bangkit gara-gara kamu. Ada kalian tuh yang udah cuek banget sama mereka, kayak mereka hubungin diem aja, gak direspon. Mungkin mereka ada yang hubungin kamu terus di reject ya. Kamu gak mau angkat teleponnya ketika mereka cari-cari hubungin kamu. Tuh kan ada kartunya, mereka kayak menyimpan banyak memori sih tentang kamu. Kayak disimpan di sebuah space yang isinya tuh kenangan-kenangan bareng sama kamu. Ada yang ya disimpannya foto-fotonya, atau kayak pikiran hatinya tuh, space-nya tuh ada yang tentang kamu semua gitu ya. Kenangan kalian bareng-bareng dulu. Sering ingat kamu nih sering. Kalau pas lagi ingat ya, atau lihat-lihat foto kamu, ada rasa jadi pengen ketemu gitu. Kamu apa kabarnya ya? Sibuk apa sekarang? Pengen tahu aja gitu kabarnya kamu. Ada yang kayak pengen cari-cari perhatian ke kamu nih, bilang kalau mereka tuh kadang ya suka ngelakuin ini, ngelakuin itu supaya kamu tuh perhatian atau cari-cari perhatian kamu. Tapi ada juga loh dari mereka yang kayak play victim ya. Mereka yang menyakiti kamu, tapi mereka yang bilang kalau mereka tuh di sini seolah-olah tuh korbannya. Mereka yang bikin kamu marah, sedih, tapi mereka yang ngerasa kayak mereka yang paling tersakiti. Mereka yang paling sedih gitu di hubungan ini. Ada yang ngerasa kayak kamu udah bikin mereka sakit hati, sedih, terus kamu kayak pergi gitu aja. Padahal mungkin mereka yang men-trigger kamu ya buat ninggalin mereka, tapi mereka jadi kayak play victim. Padahal kamu yang korbannya, tapi seolah mereka yang korbannya, mereka yang disakiti, dicampakkan sama kamu. Tuh mereka tuh pengen banget ada interaksi, berhubungan lagi sama kamu, entah temenan aja, nggak perlu balikan lah. Karena banyak yang ngerasa deket sama kamu nih banyak membawa manfaat ya. Kamu bermanfaat buat mereka nih, atau dimanfaatin. Beda tipis lah ya, bermanfaat dan dimanfaatkan. Tuh kan, baru ada kartunya kan. Tadi aku udah bilang kalau mereka tuh banyak yang ngerasa kamu tuh membawa manfaat buat mereka, dan mereka ngerasa banyak keberuntungan pas lagi deket sama kamu. Nah ini kartunya tuh, aku baru lihat kan, aku tadi udah ngomong ya, sebelum aku lihat kartu ini, ternyata benar. Mereka ngerasa banyak luck ya, mungkin mereka juga ngerasa seseorang yang beruntung, lucky man atau lucky woman pas deket sama kamu. Banyak lah yang mereka dapetin tuh. Dan kalian memang mungkin auranya tuh positif ya, jadi kayak mereka tuh ngerasa kalau orang dekat sama orang positif tuh pasti hal-hal baik tuh datang ya kan, hal positif tuh datang. Makanya banyak hal-hal keberuntungan tuh datang dalam hidup mereka juga. Ya ibaratnya tuh kayak dapet kayak menang lotre atau apa kan, kayak happy banget. Kurang lebih di sini gambarnya gitu sih. Ya kayak dapet keberuntungan aja. Dan mungkin dirinya kalian tuh memang seseorang yang beruntung ya dirinya kamu tuh udah bener-bener lucky person lah. Jadi siapapun yang deket sama kamu tuh pasti kena keberuntungannya gitu ya. Dan ada yang ngerasa mungkin ya kamu tuh dideketin sama yang lainnya, atau ada orang-orang
mau deket juga sama kamu. Jadi ada yang bilang kayak kalau mau deket lagi sama kamu tuh merasa kayak banyak saingannya, karena mungkin kamu banyak yang suka, banyak yang memperebutkan kamu juga. Jadi kayak susah gitu loh buat mendapatkan perhatian kamu tuh juga susah. Apalagi kalau kamu tipe orang yang nggak mudah buat jatuh cinta gitu, itu pasti susah juga. Dan ada yang ngerasa kayak udah bener-bener berakhir hubungannya sama kamu, udah dead end gitu ya. Walaupun berakhir tuh kayak apa ya ini ngomongnya, walaupun udah berakhir tapi masih suka ngerasa manfaat-manfaat dari kamu. Apa ya, nggak tahu deh, kayak walaupun udah berakhir tapi mungkin ya rasanya tuh masih ada ke kamu, entah sisa-sisa perasaan atau memang masih ada rasa sama kamu, tapi kayak udah nggak mungkin rasanya ya, kayak sudah tidak ada harapan gitu. Karena kamunya mungkin udah nggak peduli juga sama mereka, kayak udah cuek. Ada yang ngerasa ya kayak mereka tuh udah ngelakuin ini itu ke kamu, tapi nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada perubahan, kamunya tetap cuek ke mereka, padahal mereka udah ngelakuin apapun yang mencoba menarik perhatian kamu, tapi mereka jadi kayak capek, stres sendiri. Gimana sih caranya supaya menarik perhatian kamu nih ya? Ada tuh ya yang bilang kayak kamu nih sebenarnya kayak seseorang yang layak dijadiin seorang pasangan, teman hidup. Ada mereka tuh yang kayak pengen inilah, hidup selamanya sama kamu, sehidup semati gitu ya, sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Iya nih, ada yang kayak pengen gitu, yaudah deh fokus dulu deh berkarir, nanti kalau udah mapan cari kamu lagi ya, menyatakan keseriusan sama kamu. Karena mereka ngerasa ini masa lalu nih, orang-orang yang masa lalu kali ya, kalau balikan aja tanpa tujuan tuh percuma. Jadi ada yang ngerasa kayak pengen mapan dulu, terus nanti mungkin baru cari kamu lagi. Ada yang ngerasa kamu tuh menghilang atau pergi ya, jadi nggak tahu keberadaan kamu, kayak ya nggak tahu kamu kemana, sama-sama kayak udah saling nggak berkabar aja kalian. Kamu tuh misterius menghilang atau pergi, apalagi kalau banyak kalian yang udah sakit hati terus kayak langsung menghilang ya. Apakah kamu baik-baik aja gitu? Tapi ada yang berdoa dan berharap kamu baik-baik aja, semoga kamu selalu bahagia ya, menemukan seseorang yang terbaik buat kamu ya. Pokoknya ada yang doa-doa gitu lah ya, berdoa basa-basi. Berdoa basa-basi, tapi enggak kok, ada yang tulis juga doanya ya. Oke, kayaknya itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya mereka ya, yang membicarakan kamu, yang julitin kamu, ngegosipin kamu ya. Ini ada zodiak Cancer, Scorpio, Aries, Pisces, Taurus, Aquarius, Gemini, dan Capricorn. Inisial huruf mereka yang membicarakan kamu, talking about you ya. Ada huruf X, P, O, J, R, B, I, U, G, D, dan E. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.